Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ansari, Sarjana Hukum, Magister Hukum, NIDN 1118078702. Saya merupakan salah satu tenaga pengajar atau dosen di program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Eh, Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam hal ini eh, dalam bidang pengajaran. Adapun outline materi mata kuliah pengantar hukum Indonesia di dalam PDD UKTPT yang merupakan salah satu syarat dari sertifikasi dosen di tahun 2021 ini diuraikan dengan beberapa poin outline materi kuliah dimaksud, yaitu yang pertama deskripsi mata kuliah, kemudian yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kemudian yang ketiga sistem pembelajaran, yang keempat materi pembelajaran, kemudian yang kelima metode pembelajaran, yang keenam sistem penilaian, kemudian yang ketujuh adalah rekaman video proses pembelajaran mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Kemudian identitas mata kuliah. Nama mata kuliah yang diampu adalah pengantar hukum Indonesia atau disebut biasa disebut dengan sebutan PHI. Bobot SKS yang ada dalam mata kuliah ini adalah 3 SKS dengan kode mata kuliah HKN 112002. Eh, Mata kuliah ini berada di semester 1 atau ganjil. Kemudian sifat mata kuliah ini adalah wajib karena mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah dasar dalam kurikulum di program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak dengan dosen pengampu adalah saya sendiri, Ansari, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Terkait dengan deskripsi mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini memberikan pemahaman secara garis besar tentang sistem hukum positif atau hukum yang berlaku pada saat ini di Indonesia yang meliputi tata hukum Indonesia dan sumber-sumber hukum formil, kemudian bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pusat dan pembagian aturan-aturan hukum, kemudian jenis-jenis lapangan hukum dan hukum antara lapangan-lapangan hukum atau tempat berlakunya hukum itu sendiri, sistem hukum positif yang meliputi lapangan hukum dengan terdiri dari beberapa jenis dari lapangan hukum itu sendiri seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara pidana, hukum formil, kemudian hukum agraria, pengadilan, hukum internasional, dan beberapa jenis lapangan hukum yang lainnya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK atau outcome pembelajaran itu mahasiswa mampu menjelaskan tata hukum Indonesia, mampu menjelaskan sumber-sumber hukum formil, bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pusat, pembagian aturan-aturan hukum, jenis-jenis lapangan hukum, hukum antara, dan menjelaskan lapangan-lapangan hukum, sistem hukum positif atau yang berlaku di Indonesia pada hari ini. Kemudian sistem pembelajaran dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini, mata kuliah tersebut diampu oleh satu orang dosen, yaitu saya sendiri, dengan jumlah pertemuan yaitu 14 kali tatap muka yang dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19 ini, yaitu dilaksanakan secara hybrid, yaitu dalam jaringan dan di luar jaringan atau online dan offline begitu. Kemudian beban waktu pembelajaran yaitu 3 SKS, 3 kali 50 menit tatap muka terjadwal,
kemudian 3 kali 60 menit belajar mandiri dan kemudian mengidentifikasi bahan kajian, 3 kali 60 menit kegiatan akademik terstruktur, dan kemudian ujian tengah semester yang dilaksanakan pada pertemuan ke-8, kemudian ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Jadi total dilaksanakan pertemuan adalah 16 kali pertemuan, dengan ditambah UTS dan UAS. Adapun materi pembelajaran dalam pertemuan, kemudian sub CPMK dan materi pembelajaran diuraikan dalam 16 kali pertemuan. Di antaranya yang pertama, pertemuan pertama, mahasiswa di dalam sub CPMK, mahasiswa mampu mentaati kontrak belajar yang telah dibuat dan disepakati serta mampu mengetahui materi-materi pembelajaran yang akan dibahas selama 1 semester. Materi pembelajarannya adalah kontrak perkuliahan, pembentukan organisasi kelas dan pembagian kelompok, kemudian pengantarnya adalah istilah dan pengertian pengantar hukum Indonesia, hubungan interkoneksitas historis PHI dengan pengantar ilmu hukum, kemudian objek kajian dan ruang lingkup pengantar hukum Indonesia. Kemudian yang kedua atau pertemuan kedua, sub CPMK adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tata hukum Indonesia dan sumber-sumber hukum formil. Nah, di sini materi pembelajaran terdiri dari tata hukum Indonesia, meliputi pengertian tata hukum Indonesia, tujuan mempelajari tata hukum Indonesia, objek kajian tata hukum Indonesia, pengertian dan ruang lingkup tata hukum Indonesia, dan seterusnya. Kemudian sumber hukum formil terdiri atas undang-undang, jurisprudensi, traktat, doktrin, dan kebiasaan. Kemudian pertemuan ketiga, sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pusat dan pembagian aturan hukum. Kemudian materi pembelajarannya adalah bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pusat, mulai dari atau sejarah hukum Indonesia, mulai dari sebelum proklamasi kemerdekaan sampai dengan setelah proklamasi kemerdekaan, kemudian masa berlakunya konstitusi-konstitusi yang sempat berlaku di Indonesia, kemudian pembagian aturan hukum menurut sumbernya atau macam-macam pembagian hukum. Di sini terdiri atas sumbernya, bentuknya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, fungsi dan cara mempertahankannya menurut sifat dan daya kerja atau sanksinya, menurut isi dan menurut luas berlakunya. Kemudian pertemuan yang keempat, sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan, menguraikan, dan membedakan tentang jenis-jenis lapangan hukum dan hukum antara. Nah, materi pembelajarannya dari jenis-jenis lapangan hukum terdapat ulasan secara umum tentang hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, dan hukum formil. Nah, begitu pula dengan hukum antara, dibagi atas beberapa jenis, yaitu hukum antar golongan, hukum antar agama, daerah, bagian waktu, dan negara. Kemudian pertemuan kelima, mahasiswa mampu menjelaskan, menguraikan, dan membedakan tentang hukum tata negara. Nah, di sini terlihat bahwa dalam pertemuan kelima sampai dengan pertemuan ke-15 itu menjelaskan tentang jenis-jenis lapangan hukum yang nantinya dalam mata kuliah tersendiri akan diuraikan secara lebih spesifik di semester berikutnya atau semester lanjutan, yaitu semester 2, kemudian semester 3, dan seterusnya sampai dengan lulus. Kemudian materi pembelajarannya hukum tata negara, meliputi pengertian hukum tata negara, penjelasan 3 ciri negara, rakyat negara, daerah negara Republik Indonesia, asas-asas pokok hukum tata negara, dan kemudian pertemuan ke-6 tentang hukum administrasi negara, kemudian pertemuan ke-7 tentang hukum perdata dalam sub CPMK, kemudian pertemuan ke-8 yaitu evaluasi belajar setengah semester dengan materi pembelajaran atau yang dimaksud di sini adalah ujian tengah semester yang dievaluasi mulai dari materi 1 sampai dengan materi 7. Kemudian pertemuan ke-9
Sub CPMK mahasiswa mampu menjelaskan, menguraikan, dan membedakan tentang hukum pidana. Di sini dijelaskan materi pembelajaran hukum pidana mulai dari pengertian hukum pidana, konsep hukum pidana, asas, kedudukan, jenis-jenis hukum pidana, pembagian hukum pidana, sampai dengan sumber hukum pidana dan hal-hal yang diatur di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian pertemuan ke-10, Sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan, menguraikan, dan membedakan tentang hukum acara pidana. Nah, di sini kita sudah masuk dalam hukum formil, yang mana dalam hukum acara pidana materi pembelajarannya adalah mulai dari pengertian hukum acara pidana, sifat, asas, sumber hukum, upaya hukum dalam hukum acara pidana, dan tahap-tahap beracara dalam hukum acara pidana. Kemudian yang ke-11, sama halnya dengan pertemuan yang ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan, menguraikan, dan membedakan tentang hukum acara perdata. Kemudian pertemuan ke-12, sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan, menguraikan, dan membedakan tentang pengadilan. Dalam hal ini materi pembelajarannya adalah pengertian tentang pengadilan itu sendiri, pembagian hukum acara, kemudian asas-asas hukum acara pengadilan, susunan atau tingkatan pengadilan di Indonesia, kewenangan dan kekuasaan pengadilan di Indonesia. Kemudian pertemuan ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan, menguraikan, dan membedakan tentang hukum agraria. Nah, di sini materi pembelajarannya adalah pengertian hukum agraria, asas hukum agraria, peraturan perundang-undangan tentang agraria, tujuan dibentuknya Undang-Undang Pokok Agraria, asas-asas dan materi di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri. Kemudian pertemuan ke-14, sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan, menguraikan, membedakan tentang hukum internasional. Sama halnya seperti pertemuan sebelumnya, hukum internasional, materi pembelajarannya itu menjelaskan tentang pengertian, sejarah, sumber, subjek, dan objek, hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, dan masyarakat internasional. Kemudian yang ke-15, pertemuan ke-15, sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan, menguraikan, dan membedakan tentang beberapa jenis lapangan hukum yang lain seperti hukum perburuhan atau ketenagakerjaan, hukum pajak, dan hukum adat. Kemudian pertemuan ke-16 yaitu evaluasi belajar 1 semester, yang mana materi pembelajaran itu diulas dan dievaluasi mulai dari materi pertama sampai dengan materi 14 melalui ujian akhir semester gitu. Nah, metode pembelajaran itu menggunakan 4 metode. Yang pertama ceramah, yaitu pemaparan materi oleh dosen dengan menggunakan media proyektor atau peraga sederhana. Media pembelajarannya itu dalam 2 bentuk, yaitu software dan hardware. Software itu dapat menggunakan OS, Windows, Mac OS, electronic journal atau electronic book. Kemudian hardware itu menggunakan laptop, infocus atau proyektor, kemudian buku dalam bentuk fisik. Kemudian discovery, mahasiswa sebelumnya diberikan bahan materi pembelajaran untuk mengidentifikasi bahan kajian. Kemudian yang ketiga, brainstorming, mahasiswa menyampaikan hasil identifikasi bahan kajian yang sebelumnya telah disampaikan oleh dosen. Kemudian metode pembelajaran yang keempat, yaitu diskusi, mahasiswa mendiskusikan permasalahan atau menganalisa kasus yang diberikan oleh dosen. Kemudian sistem penilaian, indikator penilaian, ada beberapa indikator penilaian dalam sistem penilaian mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini. Yaitu yang pertama kedisiplinan atau kehadiran atau presensi itu dengan indikator penilaiannya adalah 10%. Kemudian tugas, diskusi, tanya jawab, kuis adalah 20%, ujian tengah semester itu 30%, ujian akhir semester adalah 40%. Jadi bobot jumlah total indikator penilaiannya 100%. Kemudian komponen penilaian yaitu kelengkapan jawaban yang diberikan mengenai materi pembelajaran secara spesifik. Kemudian yang terakhir, berikut cuplikan kegiatan pembelajaran via daring atau dalam jaringan atau virtual
Real Classroom, mata kuliah pengantar hukum Indonesia, mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan pertemuan 9 tentang materi hukum pidana. Baik, kita mulai kembali perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Terima kasih, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita, melanjutkan beberapa materi mata kuliah pengantar hukum Indonesia sesuai dengan rencana pembelajaran studi kita atau RPS dan satuan acara perkuliahan kita lanjutkan dengan materi hukum pidana bab 10. Silahkan Anda lihat materi yang sudah saya share juga di Google Classroom, kemudian dari uraian atau pemaparan yang ada, nanti kita bisa berdiskusi dan silahkan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang perlu didiskusikan dari materi yang sudah saya uraikan, silakan kita bisa berdiskusi begitu. Nah, saya coba share materinya. Bisa dilihat slide PowerPoint saya? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa saya lanjutkan. Silahkan juga Anda lihat di perangkat elektronik yang Anda miliki masing-masing. Materi kita lanjutkan dengan materi hukum pidana dalam bab 10 perkuliahan mata kuliah pengantar hukum Indonesia kita. Sebelum ujian tengah semester, kita sudah membahas juga hukum perdata, dan sebelumnya ada hukum antara, jenis-jenis lapangan hukum, dan kemudian materi dalam muatan mata kuliah pengantar hukum Indonesia atau sistem atau tata hukum Indonesia, yang mana diantaranya terdapat jenis-jenis lapangan hukum. Sebagaimana kita ketahui, ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum acara pidana, acara perdata, tata usaha negara, hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara, kemudian hukum bisnis atau hukum dagang atau hukum ekonomi, dan masih banyak yang lainnya yang akan diulas satu persatu, dan kemudian akan diurai satu persatu pula dalam mata kuliah di semester lanjutan, di semester 2, 3, 4, dan sampai dengan Anda lulus. Salah satu dari jenis lapangan hukum tersebut adalah hukum pidana. Nah, di sini terdapat pengertian dari hukum pidana itu sendiri, yaitu adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan atau larangan. Keharusan ini maksudnya perintah ya. Perintah atau larangan terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang berupa siksaan badan. Siksaan badan ini terdapat atau tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana. Jadi kumpulan peraturan yang dimuat secara sistematis sesuai dengan jenis lapangan hukumnya, seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa materi sebelumnya. Nah, hukum pidana ini sendiri mengatur hubungan antara seseorang dan negara. Hukum pidana ini dilaksanakan untuk kepentingan umum. Penuntutan terhadap pelanggaran peraturan pidananya ini dilakukan oleh alat negara atau alat perlengkapan negara, yaitu jaksa. Nah, dalam tingkat penyidikan disebut kepolisian, disebut polisi begitu, institusi kepolisian. Maka dari itu disebut dengan hukum publik begitu ya, bukan hukum privat. Nah, ini juga sudah kita bahas begitu.
Nah, biasanya itu pengertian hukum pidana itu terbagi atas dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana formil itu sendiri adalah hukum acara pidana atau sebagai pelaksana ya. Hukum formil itu bila mana ada pelanggaran daripada hukum pidana material itu sendiri. Jadi hukum pidana material itu yaitu berisi isi atau substansi hukum pidana itu sendiri. Yang dimaksud dengan substansi hukum pidana itu ya perintah-perintah dan larangan-larangan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi hukum pidana itu bermakna abstrak atau dalam keadaan diam, sedangkan formil itu nyata atau konkret, bergerak, dia dijalankan atau berada dalam suatu proses. Ya, jadi kalau hukum pidana itu materialnya perintahnya apa, larangannya apa, misalkan siapa yang melakukan pencurian akan dikenakan sanksi pidana penjara sekian tahun, didenda berapa nilainya begitu ya. Tapi kalau misalkan hukum acara pidana atau hukum pidana formil yang nanti akan kita bahas juga, itu bagaimana proses peristiwa pidana itu terjadi dan bagaimana penindakannya begitu. Bagaimana kemudian penyidik melakukan penyidikan atas atau penyelidikan atas tindak pidana tersebut. Bagaimana jaksa melakukan penuntutan terhadap peristiwa pidana tersebut. Bagaimana mengungkap peristiwa pidana tersebut agar kemudian si pelaku dapat diancam dan kemudian dikenakan pidana oleh pengadilan, oleh hakim. Nah, itu semua prosesnya untuk mengungkap hukum pidana material itu adalah disebut dengan hukum pidana formil. Nanti kita akan sampai di situ. Nah, Nazir Wingkal Suringa, salah satu referensi ya daripada pakar hukum pidana yang ada di Indonesia, menyatakan bahwa jus ponale atau hukum pidana material itu adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah dan keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana atau sanksi hukum bagi barang siapa yang membuatnya, dan seterusnya. Ya, ada beberapa pakar hukum pidana yang saya cantumkan seperti di PowerPoint ini, di PPT ini. Salah satunya melihat hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, dan barang siapa yang memiliki KUHP, karena materi dalam hukum pidana ini termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai ketentuan umum hukum pidana. Nah, Profesor Mulyatno itu mengkategorisasikan pengertian hukum pidana itu menjadi 3, ya. Jadi bagian dari keseluruhan aturan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar aturan untuk menentukan, yang pertama, menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Ini disebut dengan criminal act atau perbuatan pidananya apa, kualifikasi pidananya apa, pencuriankah, penipuankah, penggelapankah, pemerkosaankah, pemalsuan surat, dan banyak ketentuan pidana yang diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian criminal liability atau criminal responsibility, ini yang dimaksud adalah pertanggungjawaban pidana. Dapat atau tidak dia dimintai pertanggungjawaban pidana, sudah dewasa atau belum, kemudian di bawah pengampun atau di bawah perwalian atau tidak, sudah dewasa atau tidak. Nah, ini yang kemudian menjadi kualifikasi dari pengertian hukum pidana ini sendiri. Kemudian yang ketiga, itu sebagai hukum pidana material ya, atau substantif law. Kemudian yang ketiga adalah criminal prosedur atau hukum acara pidana itu sendiri, atau hukum formil, menentukan bagaimana cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka atau diduga telah melanggar larangan tersebut. Nah, jadi ada 3 kategorisasi ya, secara konseptual dalam hukum pidana. Perbuatan pidana itu sendiri, hukum pidana material, kemudian diatur dalam KUHP, hukum pidana khusus, delik-delik di luar KUHP. Jadi tidak hanya dalam KUHP saja, tapi undang-undang yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga diatur secara khusus, atau undang-undang secara umum tapi mengatur tentang ketentuan pidana secara khusus. Kemudian pertanggungjawaban pidana, ini hukum formil ya. Kemudian sanksi pidana atau criminal sanction gitu. Terdapat dalam undang-undang pelaksanaan dari ketentuan umum hukum pidana maupun hukum acara pidana, seperti undang-undang pelaksanaan pidana mati, undang-undang pelaksanaan pidana penjara, dan seterusnya. Kemudian, nah ini konsep hukum pidana, ya, bisa Anda garis bawahi begitu dalam pengertiannya secara konseptual. Ada criminal act,
criminal responsibility, criminal sanction. Nah, ini yang harus termuat di dalamnya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga hak dan kepentingan masyarakat itu terjamin. Maka dari itu masuk dalam kategori hukum publik ya, dengan menjatuhkan sanksi pada orang-orang yang perbuatannya itu merugikan kepentingan orang lain. Nah, negara harus hadir di situ untuk menjaga agar kepentingan-kepentingan publik itu dapat dijamin. Maka dari itu keterlibatan negara ada dengan dibentuknya alat perlengkapan negara seperti institusi kejaksaan, institusi kepolisian ya. Nah, hukum pidana itu kategorisasinya adalah hukum sanksi. Jadi sifatnya bukan norma akan tetapi hukumannya. Jadi lebih ditekankan di situ ya, bersifat siksaan ya, sanksi itu atau penderitaan. Maka dari itu kita ketahui ada hukuman pidana penjara, denda ya. Dan bukan hukuman administratif ya, tapi hukuman badan gitu. Karena apa? Karena kepentingan hukum yang dilindungi itu adalah jiwa seseorang, badan, kehormatan, kesusilaan seseorang, kemerdekaan, harta benda. Nah, itu yang masuk dalam kategorisasi kepentingan hukum di dalam hukum pidana. Nah, jenis hukumannya itu bisa Anda lihat seperti yang saya katakan tadi dalam pasal 10 KUHP. Ada hukuman pokok, hukuman mati, penjara, tutupan, dan denda. Ada hukuman tambahan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Nah, ini akan diulas lebih jauh dalam materi mata kuliah hukum pidana di semester 2 nanti begitu. Yang mana nanti Anda akan ketemu lagi bersama saya begitu. Karena memang konsentrasi saya di hukum pidana ya. Nah, ada asas di dalam asas dasar ya di dalam hukum pidana, yaitu nullum delictum nulla poena sine previa lege punale. Kita bisa berdiskusi atau kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan begitu. Silahkan dinyalakan suaranya. Pak, saya ingin bertanya sedikit nih Pak. Ya. Tadi saya mendengar itu kan kriminologi itu kan tadi saya mendengar kriminologi ini hukuman berat tapi bisa diringankan. Itu bagaimana tuh Pak? Ya, jadi begini. Maksudnya adalah, coba kita lihat kembali ya. Nah, jadi bisa dilihat ini. Bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Ya. Bisa Pak. Jadi kalau dilihat di sini, dari berbagai ilmu pengetahuan yang ada, dilihat yang di poin kedua ya, ilmu pengetahuan kriminologi ini memberikan bantuan yang terbesar dan bahkan merupakan dasar dari hukum pidana. Nah, ilmu pengetahuan kriminologi ini sangat membantu hukum pidana dalam mengkriminalisasi dan mendekriminalisasi hukum pidana, penjatuhan, pengembangan hukum serta kebijakan-kebijakan dalam menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana. Mengkriminalisasinya ini dimaksud itu beda atau kadang masyarakat salah kaprah ya. Mengkriminalisasi ini maksudnya seakan-akan secara paradigmatik itu menyalahkan penegak hukum untuk mengancam, menghukum seseorang yang belum tentu ada kesalahannya. Kriminalisasi ini kalau dalam hukum pidana, nanti kita belajar juga dalam materi mata kuliah hukum pidana secara khusus ya dalam semester 2. Tapi saya jelaskan, kriminalisasi ini upaya atau proses kebijakan untuk menetapkan suatu perbuatan ini dapat dipidana atau tidak. Kemudian diatur dalam undang-undang, disahkan, kemudian diberlakukan di masyarakat. Nah, sedangkan dekriminalisasi ini upaya sebaliknya, menghapuskan yang tadinya suatu perbuatan itu dianggap sebagai suatu perbuatan pidana, kemudian dihapuskan, perbuatan itu tidak lagi merupakan suatu perbuatan pidana. Misalkan seperti contoh, dulu belum ada internet, belum ada berkembangnya informasi teknologi atau teknologi informasi dunia digital,
eh, perbuatan pelanggaran peretasan terhadap suatu akun atau memasuki situs orang lain. Sekian pemaparan atau uraian PDD UKT-PT dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.